Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Mr. Awang, dalam pembahasan latihan soal di eh, sesi pembahasan kemampuan kuantitatif UTBK 2021 ya. Kali ini kita akan bahas latihan soal yang kedua yang sudah saya post kemarin di soal-soal latihan, yaitu tentang ini ya. Jadi soal-soalnya tentang ini, fungsi himpunan aljabar, persamaan dan pertemuan garis, operasi bilangan, teori bilangan, garis bilangan, dan bidang datar. Oke, sebelumnya eh, kita baca basmalah dulu supaya nanti bahasanya bisa lancar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk soal-soalnya nanti ada 10 soal yang akan kita bahas. Soalnya itu sudah kalian kerjakan semuanya dengan analisis seperti ini ya. Oke. Dari 10 soal ini, sebarannya seperti ini. Tapi masih ada yang berada di bawah angka 5 ya, masih berada di bawah angka 5 masih banyak. Kemudian soal yang paling banyak salah di soal nomor 5. Jadi nanti kita akan bahas di nomor 5 itu seperti apa. Oke, untuk soal yang pertama, capaian seperti ini. Soal pertama itu seperti apa sih? Kita lihat saja soal pertama. Tentang fungsi ini. Tentang fungsi, jika diketahui himpunan A, B, C, D, himpunan B isinya adalah min 1, 0, 1, 2, maka himpunan pasangan terurut. Nah, ini yang menyatakan fungsi dari A ke B. Berarti dia itu F dari A ke B. Kita lihat dari A, B, C, D, E, ini poin-poinnya ini. Kita lihat poin D dan poin E, ini pasti salah. Kenapa? Karena dari poin D dan poin E atau pilihan D dan pilihan E itu dia fungsi atau belum tentu fungsi ya, ini saya tulis dulu. Saya hapus dulu. Dia dari B ke A, dari angka ke hurufnya, dari angka ke huruf. Jadi D sama E dijamin pasti salah. Kemudian kenapa A kok bisa salah? Kenapa A bisa salah? Karena dari domainnya mempunyai teman 2. Nah, B2, B-1. Seperti itu ya. Karena F dari A ke B itu fungsi itu syaratnya dia punya pasangan tepat 1. Karena ini pasangannya punya 2. Jadi ini salah. Kemudian yang ini juga C1, C-1, C2, B1A0. Ini C ini juga punya pasangan lebih dari 1. Maka ini salah. Jawabannya adalah C. A-1, B-1, C-1, D-1. Meskipun nanti pasangannya di himpunan B adalah min 1 saja, atau satu pasangan saja, tidak masalah. Yang penting dari domainnya mempunyai tepat satu pasangan. Jadi jawabannya adalah C. Kemarin sempat ada yang terjebak, memilihnya adalah memilih E. Ya, memilih E karena apa? Karena di sini terlihat seperti tepat satu pasangan ya, tapi ternyata ini kebalik dari himpunan B ke himpunan A, sehingga yang menjawab E sebanyak 27,2% ini salah. Oke, itu untuk soal nomor 1. Bagaimana dengan soal nomor 2? Soal nomor 2 ini tentang himpunan. Jawabannya C ya. Capaian bagaimana? 77% sudah betul, yang lainnya masih salah. Bagaimana kok bisa ada yang salah ya? Padahal ini adalah soal yang simpel. Karena kalau bentuknya seperti ini pasti bisa dipastikan bahwa itu pasti A iris B iris C ya. Seperti itu. Nah, kalau ini soal yang nomor 2 ini ada jebakannya. Jebakannya adalah dia menuliskan tidak sesederhana ini, tapi diapakan ya, diuraikan lagi ya, diuraikan lagi. Menguraikannya bagaimana? Nah, ini pakai gambar bisa, pemahaman pakai gambar. Contohnya A sama C.
A sama B. A sama B kan ya seperti ini ya. Kemudian B sama C. B sama C. Nah, ketika kita punya himpunan seperti ini, nah, A sama B, A iris B, A iris B, A iris B, itu saya tandai dengan ini. Kemudian B iris C, B iris C, kan berarti kan yang sini tadi, saya tandai pakai menyilang salah. Nah, ada satu daerah yang ikut di silang dua-duanya, alias itu ciri dari irisannya. Ini daerah ini saja. Nah, ini yang kita sebut sebagai A iris B dan A iris C. Maaf, B iris C. Nah, seperti ini. Sehingga jawabannya C. Ini yang betul. Oke, itu untuk soal nomor 2. Pakai tafsiran gambar ya. Bisa juga pakai tafsiran ini diuraikan pakai apa namanya? Diuraikan menggunakan sifat distributif ya. Contohnya seperti ini. A iris B iris C. Ini bisa ditukar. Jadi B iris A. Karena apa? Pakai komutatif, sama saja. Kemudian dengan menggunakan sifat yang lain, kita bisa membuat seperti ini. Kalau sudah seperti ini, nanti bisa dibuat B iris A dan atau apa iris B iris C. Nah, dengan menggunakan komutatif lagi menjadi apa? A iris B dan B iris C. Maaf, ini belum kurung ya. Oke. Ini jawabannya sama, tafsiran gambar dan tafsiran pakai sifat. Jadi jawabannya adalah C. Itu untuk soal nomor 2. Kemudian soal nomor 3. Dari capaian kalian 74,7 sudah menjawab dengan betul, yaitu jawabannya B. Soal nomor 3 itu seperti apa ya? Soal nomor 3 itu hasil pengurangan bentuk aljabar ya. Oke. Kita tulis saja, kita bahas saja. 2x min 2y per 4 dikurangi dengan 3y min 3x per 2. Saya samakan penyebut dengan apa? Tidak membuat 4, tapi saya membuat 2 saja. Ini karena atasnya bisa dibagi 2, bawahnya bisa dibagi 2, maka ini jadi x min y. Kurangi dengan 3y min 3x per 2. Kita jadikan satu, x min y min 3y plus 3x, karena sudah jadi satu ya. Oke. X tambah 3x berarti 4x min y min 3y min 4y per 2. Kita sederhanakan, 4x bagi 2, 2x, 4y bagi 2, 2y. Nah, jawabannya ini, jawabannya B. Soal nomor 3 sudah terjawab. Kemudian lanjut, soal nomor 4. Soal nomor 4 itu tentang aljabar juga ya. Jadi ini mirip dengan bilangan, tapi ternyata ini aljabar ya. Oke. Kita bahas dulu. Kuncinya ternyata di sini ya. Jadi kalau ada diberikan ini jadikan kunci saja. Bagaimana kita mengerjakannya? Oke. Kita tulis dulu. Diberikan ini. Nah, kata kunci dari pengerjaan selanjutnya adalah di sini ada bentuk yang yang tetap di sini ya. Ada bentuk yang tetap. Oke, saya tulis di sini juga min 1 kurang dari x kurang dari 0 untuk yang bagian pertama.
Ada bentuk tetap di sini, bentuknya adalah pangkatnya. Kita buat pangkat saja. Nah, jadi 3 pangkat min 1, 3 pangkat X, 3 pangkat 0. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita tuliskan ya, 3 pangkat min 1 adalah sepertiga kurang dari 3 pangkat X kurang dari 1 ya. Di semua ruas kita tambahkan 1. Sepertiga tambah 1 kurang dari 3 pangkat X plus 1 kurang dari 2. Sehingga ini pasti jadinya adalah sepertiga tambah 1 adalah 1 sepertiga atau 4 per 3 ya. 4 per 3 atau kita biar mudah saja 1 sepertiga kurang dari 3 pangkat X plus 1. Oh, ternyata ini ya di sini. 3 pangkat X plus 1 ada lagi kurang dari 2. Jadi letaknya Q itu di antara sepertiga sampai 1 sepertiga sampai 2 letaknya Q. Kita juga bisa menuliskan untuk yang P, tapi kita cari bentuknya yang lebih enak dulu. Ini saya hapus dulu sementara. P kita uraikan dulu. P itu 1 min 3 pangkat X per 1 min. Nah, 3 pangkat X plus 2, 3 pangkat X min 2. Sama dengan 1 min 3 pangkat X per 1 min 3 pangkat X plus 2, 3 pangkat X min 2. Nah, ini perkalian bilangan berpangkat, nanti hasilnya adalah 3 pangkatnya. Karena bilangan dasarnya sama, maka bilangan pangkatnya kita tambahkan X tambah X, 2X, 2 tambah min 2, habis. Jadi seperti ini saja. Sekarang kita faktorkan. Saya tuliskan di sini. 1 min 3 pangkat X per 1 min 3 pangkat 2X. Ini bisa difaktorkan. 1 min 3 pangkat X kali 1 plus 3 pangkat X. Nah, mengapa bisa seperti itu? Nah, kita kalikan balik coba ya. 1 kali 1, 1. Min 3 pangkat X. Kemudian min 3 pangkat X sama tambah 1 kali 3 pangkat X. Habis yang pasti. Kemudian ini dikalikan hasilnya adalah min 3 pangkat 2X. Oke, seperti itu. Kalau masih bingung, ini coba dikalikan sendiri di kertas ya. Ditulis kembali, dikalikan di kertas, dan pasti hasilnya jadi seperti ini. Itu coba sendiri. Kemudian ini ada bilangan atau faktor yang bisa kita sederhanakan ya. Sehingga bentuk P-nya adalah 1 per 1 plus 3 pangkat X. Nah, itu bentuk P yang sederhana, mirip-mirip dengan bentuk Q. Sekarang kita coba selidiki untuk X-nya di antara min 1 sampai 0. Seperti tadi, 3 pangkat min 1, 3 pangkat X, 3 pangkat 0. Ini sepertiga 3X 1. Ini tambahkan 1 ya, tambahkan 1. 1 tambah sepertiga. Ini 3 pangkat X tambah 1, ini 2 ya. Jadinya adalah 4 per 3. Ini 3 pangkat X plus 1, ini 2. Sekarang mau saya balik supaya mendapatkan 1 per sepertiga. 1 per 1 plus 3 pangkat X. Nah, karena saya balik seperti ini, maka pasti yang di sisi kanan akan pindah ke kiri setengah. Dan sisi kanan di sini akan, di sisi kiri akan pindah ke kanan. 3 per 4. Jadi semudah itu. Tinggal dibalik saja ya. Oke, kalau sudah, kita tinggal tulis saja 1 per 3 per X plus 1. Ya, ini ternyata P. Ini, nah, ternyata P letaknya
di antara setengah sampai 3/4, jadi kurang dari 1. Nah, dan Q ternyata lebih dari 1/3 sampai 2. Jadi intinya berarti P itu kurang dari Q. Jadi Q-nya lebih besar karena dia letaknya lebih dari 1/3 dan P-nya kurang dari 1. Nah, kesimpulannya ini, P kurang dari Q. Jadi kuantitas P lebih kecil daripada kuantitas Q. Jawabannya adalah P. Itu soal nomor 4. Bagaimana kalian menjawabnya? Sebagian besar sudah betul ya, 80,1% itu sudah betul. Meskipun ada juga yang masih salah. Oke, tidak masalah. Selanjutnya, soal nomor 5. Soal nomor 5 ini butuh analisis geometris ya. Kita kerjakan saja. Diketahui garis L1 Y sama dengan MX plus K. Nah, dari ini, L1 ini, kita pasti punya persamaan Y sama dengan MX plus K. Apa arti M-nya? Kalau M-nya positif, berarti naik. Atau gini, arahnya naik. Kalau M-nya negatif, pasti dia turun. K-nya itu efeknya apa? Ternyata K itu titik potong sumbu Y. Itu nanti di 0, K. Nah, itu untuk analisa L1. Bagaimana analisa L2? L2 itu ya tinggal kita gambar saja. Y sama dengan 2X min 5. Nah, 2X min 5 itu seperti apa? Min 5-nya ini berarti nanti kita gambar dulu. Min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Min 5 di sini. Saya gambar. Kemudian X-nya adalah tinggal ketika X sama dengan 0, ketika Y sama dengan 0, maka 2X sama dengan 5. Berarti X-nya 5/2 alias 2,5. Jadi dia di sini nanti. Nanti saya tarik garis ya. Maaf, tidak terlalu lurus. Ini L2. Oke, analisa pertama itu. Sekarang analisa selanjutnya. Kita akan membuat analisa mengenai sebelum ke arah situ, saya mau mengingatkan kalian kembali tentang kuadran-kuadran ya. Di sini ada istilah kuadran. Saya akan tuliskan dengan warna lain. Ini namanya kuadran 1. Ini namanya kuadran 2. Ini namanya kuadran 3. Dan ini namanya kuadran 4. Nah, jadi ini ya, daerah ini ya, daerah ini. Sumbu X positif, sumbu Y positif, ini kuadran 1. Daerah sini, sumbu X negatif, Y positif, itu kuadran 2. Kuadran 3 di sini, kuadran 4 di sini. Nah, oke. Setelah itu, kita akan mencoba merumuskan menggunakan tinta warna jauh. Nah, oke. Untuk pernyataan pertama, nah ini kita bahas dulu. K sama dengan, K kurang dari min 5. K kurang dari min 5. Pernyataan pertama untuk K kurang dari min 5. Nah, ini. Dan memotong sumbu X, nah, garis L1 memotong sumbu X di P min 1,0. Nah, min 1,0 itu letaknya di sini. Nah, min 1,0. Ketika K kurang dari min 5, katakanlah di sini K-nya sama dengan min 6. Min 7 juga boleh ya. Saya min 6 karena di sini saya menggambarnya ternyata mentoknya di min 6. Nah, maka ketika K sama dengan min 6, kita lihat analisa di sini, titik potong sumbu Y di 0, K. 0, min 6. Berarti nanti di sini. Nah, garisnya nanti jadinya kayak gini nih, L1. Titik potong antara L1 dan L2
ada di sini. Ini T tong L1 dan L2 ada di sini. Berarti untuk K kurang dari min 5, contohnya K sama dengan min 6, maka titik potongnya ada di kuadran 3. Berarti pernyataan 1 atau ini oke, memenuhi. Kita juga bisa milih K min 7, pasti nanti jadinya lebih ke bawah lagi. Dan tidak mungkin akan menunjukkan titik potong yang di luar kuadran 3. Itu untuk analisa pernyataan pertama. Mungkin seperti itu untuk yang pernyataan pertama. Di sini kita akan bahas tentang bagaimana menguji pernyataan kedua. Oke, untuk pernyataan pertama sudah oke. Kemudian kita akan uji untuk pernyataan kedua. Kita gambar ulang ya. Kita gambar ulang. Tadi Y sama dengan 2X min 5. 1, 2, 3, 4, 5. Min 5. Yang tadi di 2,5. Nah, saya tarik garis lagi. Ini L2. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah M-5. Saya pakai hijau tadi ya. M-5, M lebih dari min 5 untuk pernyataan kedua ini bisa dibagi menjadi beberapa kasus ya. M lebih dari min 5 itu bisa dibagi menjadi beberapa kasus, yaitu jika M-nya lebih dari min 5 tapi kurang dari 0, artinya dia itu negatif. Dan M-nya lebih dari 0, itu M-nya negatif. Kalau ini M-nya positif. Nah, itu ya. Di ketika pembahasan yang tadi itu L1 itu dipengaruhi oleh M juga ya. Dipengaruhi oleh M. Titik potongnya masih sama, min 1,0. Ini titik potongnya di sini. Titik potong L1 pada sumbu X. Kita berarti membuat, nah, contohnya ketika M-nya negatif, berarti dia turun. Seperti ini. Ketika dia turun, bisa saja titik potongnya, bisa gambar, bisa saja seperti ini. Nah, oke. Jadi titik potongnya di kuadran 4, titik potong. Bisa juga di kuadran 3, tapi ketika M-nya seperti ini ya. Wah, mepet. Maaf, saya push dulu. Jadi ketika miring sampai semiring-miringnya gini. Nah, ini bisa di kuadran kuadran 3. Tapi tidak selalu di kuadran 3. Ternyata kita bisa menemukan titik potongnya di kuadran 4. Nah, berarti ini tidak memenuhi. Nah, dari sini tidak memenuhi karena harapannya adalah apakah kedua garis berpotongan di kuadran ketiga? Nah, ini ternyata tidak ketemu, ada di kuadran keempat. Oke, yang bagian ini saya gambar pakai biru saja, biar bisa membedakan. Tinta biru. Oke, M-nya lebih dari 0. Berarti M-nya positif. M positif itu seperti apa? Naik grafiknya kan? Kalau naik ya seperti ini contohnya. Nah, ternyata titik potongnya di sini. Titik potongnya. Ini saya jelaskan. Titik potong. Titik potongnya di sini di kuadran pertama. Ternyata dia tidak mungkin ada di kuadran yang lain ya. Pasti di kuadran pertama. Maka ini apakah potongan di kuadran ketiga? Ternyata tidak. Ternyata tidak. Sehingga
Karena ini tidak, dan ini tadi iya, maka pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Berarti ini yang betul. Nah, seperti itu. Jadi tafsiran geometrisnya seperti itu. Jadi memahami sifat-sifat dari gradien, kemudian konstanta, dan seterusnya. Sehingga kita bisa memaknai lokasi-lokasi titik potongnya. Seperti itu untuk soal nomor 5. Bagaimana dengan capaian kalian di soal nomor 5? Hanya 21,7% yang menjawab dengan benar. Nah, mungkin karena faktor itu ya, karena butuh analisis dan harus terbiasa untuk mengerjakan soal seperti ini. Sebagian besar menjawab dengan jawaban C ya. Nah, itu tadi sudah terbukti bahwa pernyataan 2 pasti tidak bisa, tidak cukup untuk menjelaskan. Oke, cukup soal nomor 5. Kita lanjut ke soal nomor 6. Soal nomor 6 ini kita kerjakan dulu. Saya masih menggunakan tinta biru ya. Oke. Ini bisa kita tuliskan D-nya. D-nya adalah paling belakang adalah min 4 ya. Sama dengan min 4. Kayak gitu. Min 4 tambah C. C-nya adalah 6 ya. 6. Kemudian dibagi dengan min B. Min B-nya ini berarti min 3. Kemudian apa namanya? Min 2 kali A-nya adalah 3. Nah. Oke. Min 4 tambah 6 dibagi min 3. Ini kita bagi dulu. Jangan dijumlahkan dulu, tapi dibagi dulu. 6 bagi min 3 adalah min 2. Min 2, min 3 berarti min 2 kali 3 adalah min 6 ya. Min 4, min 6, ini min 12. Nah, ternyata tidak ada jawabannya. Mungkin ketika saya ngetik soal ini salah. Harusnya ini 2 ya, bukan 3. Harusnya 2. Jadi kalau misalkan tadi soalnya diganti menjadi R 3, ini 2, ini ada silang buntur ini, 4. Nah, ketika saya ganti yang B itu menjadi 2, maka hasilnya menjadi min 4 tambah 6 dibagi min 2, min 2 kali 3. Jadi min 4 tambah min 3, min 6. Ini pasti hasilnya min 13. Jawabannya A. Nah, karena ini saya ketik, berarti ini jadikan bonus. Nah, semoga nanti tidak ada soal bonus di UTBK ya, karena nanti akan merugikan. Karena komputer tidak akan bisa menganalisis sebuah bonus. Jadi dianggap itu ya kuncinya A kayak gini. Nah, ini simulasi soal bonus, berbahayanya soal bonus ya. Jadi nanti tidak akan ada yang menjawab dengan benar soal itu. Berbahaya sekali. Kecuali dia beruntung ya, ngawur dan dia beruntung. Oke, soal nomor 6 ya. Tidak akan saya ulas berapa persennya karena ini ada kesalahannya. Soal nomor 7. Soal nomor 7 ini juga ada salah ketik sedikit ini. Ini salah ketiknya, ini harusnya adalah N. Moga-moga ada yang bisa memahami itu. Bilangan asli N bersisa 2 jika dibagi 7. N itu bersisa 2 jika dibagi 7. Berarti dia akan bisa dinyatakan sebagai 7x plus 2. N juga bisa dinyatakan dengan bersisa 3 jika dibagi 4. Berarti 4y plus 3. Bisa dinyatakan seperti ini. Nah, kita akan ngecek satu persatu pada pernyataan pertama. Apakah 23 memenuhi kedua bentuk ini? Nah, 23. 23 itu 7 kali berapa tambah 2? 7 kali 3 ya. 21 tambah 2. 23 itu juga 4 kali berapa tambah
3. Ternyata 4 kali 5. Ternyata 23 itu memenuhi. Memenuhi ya. Yang kedua, 51. 51 itu 7 kali berapa ditambah 2. Ternyata 7 kali 7. 51 juga bisa dinyatakan apa enggak ya dengan menggunakan bentuk ini. 4 kali berapa tambah 3. Ternyata 4 kali, ini 51 kali 3, 48, berarti ini 4 kali 12. Sehingga 51 memenuhi. Oke. Yang ketiga, 79. 7 kali berapa tambah 2. 79 kurangi 2, 77, berarti 7 kali 11. Memenuhi ya, memenuhi untuk yang bentuk pertama. 79 itu sama dengan 4 kali berapa tambah 3. Ternyata 4 kali 19. 79 kurangi 3, berarti 76 bagi 4, 19. Ternyata 79 memenuhi. Yang keempat, 87 sama dengan 7 kali berapa tambah 2. Apakah bisa? Nah, ternyata 87 itu hanya bisa dinyatakan menjadi 7 kali 12 tambah 3. Kalau ditambah 2, tidak akan bisa sampai 87. Nah, berarti hanya dengan pernyataan ini, maka 87 tidak memenuhi. Sehingga yang benar adalah 1, 2, dan 3. Yang empatnya salah, sehingga jawabannya adalah A. Seperti itu, soal nomor 7, kita lihat capaian dari kalian. Nomor 7, 64,8% sudah menjawab dengan benar. Oke, kemudian soal nomor 8. Kita lanjut ke soal nomor 8. Soal nomor 8 ini kelihatannya susah, tapi ternyata sangat mudah. Kita bahas ya. Saya ganti tinta saja lah, merah ya. Pada garis bilangan, posisi pecahan 5 per A di sebelah kiri 6 per B. Kalau di sebelah kiri berarti ini kurang dari. Dengan A dan B positif. Karena A dan B positif berarti kita kalikan silang langsung seperti ini ya. 5B kurang dari 6A. Berarti karena 5B adalah Q, 6A adalah P, maka P lebih dari Q. Nah, jawabannya adalah A. Soal nomor 8 adalah A jawabannya. Kita lihat capaiannya bagaimana. 69,8% sudah menjawab dengan benar. Oke, itu soal nomor 8 ya. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 9. Soal nomor 9 ini tentang analisa bidang datar. Untuk menjawab soal ini bisa menggunakan analisa luas, tapi bisa menggunakan analisa yang paling mudah. Ini karena apa? Ini karena keadaan-keadaan ini nih. AE sama dengan EF, sama dengan FB, sama dengan AG, sama dengan GH, sama dengan HD. EK dan FL, EK dan FL tegak lurus AB. Nah, ini artinya ini lurus ya. Saya bisa membuat, salah. Saya bisa membuat garis pertolongan seperti ini. Kemudian GK dan HL tegak lurus AD. Berarti ini tegak lurusnya terhadap AD seperti ini. Nah, jadi pada dasarnya kita seperti membuat sebuah kotaan yang sama, kotaan yang dibagi dengan kotak kecil-kecil dengan luas yang sama ya. Ini saya buat dengan tidak teratur karena menulisnya susah ya. Terus saya arsir
Saya arsir. Ini juga saya arsir. Nah, dari kotaan itu terlihat jelas bahwa luas daerah yang tidak diarsir itu tidak diarsir dibanding yang diarsir. Tidak diarsir ada 1, 2, 3. 3 dibanding yang diarsir 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 3 banding 6 adalah 1 banding 2. Jadi jawabannya adalah C. So simple. Jadi jawabannya C, 1 banding 2. Soal nomor 9, wah, 72,8% benar, tapi masih ada yang salah ya. Mungkin ini tertipu karena yang D 1 banding 3 dikira mungkin dibandingkan dengan luas semuanya ya. Jadi ini harus dibaca dengan teliti, yang dibandingkan apa dengan apa. Oke, itu untuk soal nomor 9. Terakhir soal nomor 10, soal tentang bangun datar ya. Diberikan 4 bangun datar, yaitu segi 5 beraturan, belah ketupat bukan persegi, segitiga sama kaki bukan sama sisi, dan layang-layang. Saltek itu, layang-layang. Layang-layang ya. Banyak bangun yang memiliki tepat 2 simetri putar dan tepat 2 simetri lipat. Nah, oke, kalau digambarkan seperti ini ya. Bangun pertama punya berapa simetri lipat ya. Nah, kalau dilipat nanti pasti akan terbentuk dua bangun yang mempunyai bentuk dan luas yang sama ya. Misalkan ini saya hapus dulu. Ketika saya lipat dengan arah seperti ini, wah, susah banget ya menuliskannya ya. Nah, ini bisa juga melalui ini, bisa juga melalui ini, melalui ini ya, bisa juga melalui ini, bisa juga melalui ini. Jadi intinya saya hapus dulu semuanya. Di intinya ketika kita melipat melalui ini, titik sudutnya ini, nah itu ke sisi yang di depannya, secara tegak lurus, itu pasti jadi simetri lipat. Simetri lipat kita singkat SL. Ternyata punya 5 simetri lipat. Simetri lipat. Simetri putar bagaimana? Nah, contohnya kalau ini titik A, saya putar ke sana, jadi A aksen, pasti nanti juga yang lain akan, yang ke sini putar ke A ya, ke sini juga A double aksen, ini A triple aksen, ini A 4 aksen ya. Ternyata ada berapa? 5 simetri putar. Nah, berarti tidak memenuhi 2 simetri putar dan 2 simetri putar dan 2 simetri lipat untuk yang segi 5 beraturan. Bagaimana dengan yang belah ketupat bukan persegi? Dia punya simetri lipat yang seperti ini ya. Satu, nanti ini pasti kan bentuknya sama. Bisa juga seperti ini. Jadi dia akan punya 2 simetri lipat. Bagaimana dengan simetri putar? Ternyata dari titik A ini kalau diputar ke sini tidak bisa memenuhi bentuknya ya. Diputar ke bawah sini baru bisa A aksen. Kembali ke sana lagi. Berarti dia punya 2 simetri putar. Nah, jadi ini bisa memenuhi ini. Ini saya hapus dulu. Ini tidak memenuhi. Kemudian yang ini, segitiga sama kaki, bukan sama sisi. Nah, bukan sama sisinya. Jadi ini hanya bisa dilipat dalam bentuk ini. Nah, dilipat dari sini tidak bisa ya. Sehingga dia hanya punya satu, maaf. Dia hanya punya satu simetri lipat. Satu simetri lipat. Bagaimana dengan diputar?
Ketika A ini diputar ke sini juga nggak akan memenuhi bentuk yang sama seperti tadi ya. Ke sini juga nggak bisa, hanya bisa ke bentuk awal lagi, ke putaran awal lagi. Jadi hanya punya satu simetri putar. Begitu juga dengan yang bentuk apa ini, layang-layang ya. Diputar ke sini nggak memenuhi, putar ke sini nggak memenuhi, dan seterusnya. Jadi hanya punya satu simetri putar. Kemudian ketika kita lipat hanya bisa memenuhi pakai lipatan ini saja. Jadi hanya punya satu simetri lipat. Nah, jadi ini kedua-duanya tidak memenuhi. Jadi hanya satu bangun yang memenuhi, yaitu belah ketupat bukan persegi. Nah, jawabannya adalah B. Soal nomor 10, capaian kalian bagaimana? Oh, ternyata banyak yang menjawab dengan benar, 51,9%, tipis di pertengahan ya. Nah, lainnya itu banyak yang menjawab dengan salah. Oke, itu untuk pembahasan tentang apa namanya latihan soal 2 ini. Semoga paham dan nanti bisa ditingkatkan jawab hasilnya dari kalian. Semoga nanti di UTBK soal-soal yang tipuan seperti itu bisa terhindar kita dari kesalahan, dan kita juga terhindar dari mendapatkan soal yang bonus. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.